Jadi teman-teman, di hari ini gua mau berbagi tips nih, khususnya buat teman-teman yang mungkin ada niatan mau touring nih, katakanlah ya touringnya tuh touring jauh gitu. Nah, apa aja sih tipsnya yang bener-bener harus diperhatikan? Oke, biar nggak panjang lebar ya kan, langsung aja nih. Yang pertama ya, tersentak jiwaku saat ku tahu kau. yo what's up guys, balik lagi di channel gua Raka Motovlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel gua dari awal sampai di hari ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar ya, amin. Oke, doa gua selalu seperti itu buat semua teman-teman yang selalu support ya. Buat yang belum support, jangan lupa juga untuk subscribe terlebih dulu. Jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan tulis di kolom komentar kalau memang ada yang mau dipertanyakan atau didiskusikan. Oke, jadi teman-teman, di hari ini gua mau berbagi tips nih, khususnya buat teman-teman yang mungkin ada niatan mau touring nih, katakanlah ya touringnya tuh touring jauh gitu. Nah, apa aja sih tipsnya yang bener-bener harus diperhatikan? Oke, biar nggak panjang lebar ya kan, langsung aja nih. Yang pertama ya, siapkan dokumentasi yang penting. Jangan lupa untuk membawa identitas diri nih teman-teman ya. Contohnya ya seperti KTP gitu kan, karena ini bener-bener penting untuk mengantisipasi kalian kalau ada apa-apa ya, amit-amit gitu kan, kalau ada ya crash atau apa segala macam yang memang sifatnya membutuhkan identitas si orang tersebut gitu kan. Nah, yang selanjutnya, KTP ini tuh berfungsi untuk apa ya? Ketika kita lagi bepergian jauh atau lagi berada di sebuah tempat, kita mau nginep, itu kalau nggak ada KTP susah, karena memang salah satu syaratnya itu kita harus ditahan dulu KTP-nya. Yang gue rasakan dan pengalaman gue sih seperti itu teman-teman ya. Seperti contoh, kalau gue mau nginep dia di hotel atau di penginapan ya, homestay lainnya lah, yang jelas untuk penginapan itu salah satu syaratnya harus ada KTP teman-teman. Nah, selanjutnya dokumentasi penting yang harus kalian siapkan. Jangan lupa untuk bawa STNK kalian ya, sesuai dengan kendaraan yang mau dibawa nih. Selanjutnya, jangan lupa juga untuk urus pajak terlebih dahulu nih bagi kendaraan teman-teman yang memang sekiranya off ya. Nah, itu diperpanjang dulu biar ya kalau ada hal-hal yang memang sifatnya nanti razia yang sifatnya menyulitkan atau membuat kendala kita dalam sebuah perjalanan ya, itu nggak ada gitu. Artinya untuk meminimalisirkan resiko seperti itu. Selanjutnya, jangan lupa juga termasuk SIM ya, SIM kendaraan kalian dibawa gitu kan. Nah, itu ya salah satu syarat kalau kita mau pakai motor kan, ataupun mobil atau truk juga gitu kan, ya memang wajib harus ada SIM dulu gitu ya kan. Nah, jangan lupa juga untuk SIM tersebut memang dipastikan tetap masih berlaku teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita beralih ke kelayakan kendaraan, wajib dicek terlebih dahulu nih. Oke, nah apa aja yang mesti dicek? Nah, pastikan mesin motor kalian tuh dalam keadaan baik-baik saja ya. Kalau memang mesinnya nggak enak atau memang kalian ngerasa nggak pede sama mesinnya ya, lebih baik diperbaiki dulu atau dibawa dulu ke bengkel, diservis lah, yang jelas biar caranya bagaimana untuk motor tersebut tuh kita pede gitu. Yang jelas biar bener dulu tuh mesinnya. Selanjutnya, pastikan juga bagian pengeremannya nih, baik belakang ataupun depan, itu dalam keadaan berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau memang kampasnya habis ya lebih baik ganti gitu kan. Kemudian rantai motor ya, buat kalian yang bawa motornya manual atau motornya yang ada rantainya lah ya, bukan matic gitu. Nah, ini wajib diperiksa juga teman-teman ya, karena kita biasanya itu hal sepele ini, persoalan rantai itu kalau kita lalai dalam hal tidak memeriksa rantai, itu efeknya ya nggak main-main gitu kan. Bisa putus di jalan yang menyebabkan kita juga ya amit-amit crash juga, atau sampai ya jatuh gitu. Karena jangan sampai kejadian seperti itu teman-teman ya. Makanya gue ingatkan untuk
cek rantai motor kalian. Nah, yang kemudian periksa atau ganti sekalian oli mesinnya. Kalau memang oli mesinnya masih bagus, hanya berkurang volumenya, ya teman-teman bisa tambahkan sesuai dengan kapasitas yang direkomendasikan dari pabrik. Kalau memang udah waktunya ganti, ya nggak usah ditunda-tunda, karena kan kalian mau ada niat untuk dibawa touring jauh kan motornya. Nah, saran dari gua langsung ganti aja. Selanjutnya, lampu-lampu atau kelistrikan pastikan dalam keadaan baik-baik saja teman-teman ya. Jadi jangan sampai ya lampunya burem, lampunya lampu kayak remang-remang begitu kan. Nah, ya mendingan saran dari gua ya dibuat normal aja. Bisa jadi kan ya itu ada masalah pada kelistrikannya atau baterainya atau akinya lah gitu kan. Ya kalau mau diganti mendingan ganti aja dulu gitu kan, karena medan yang akan kita lalui selama dalam perjalanan, apalagi tempat tersebut kita belum pernah lewat gitu kan, dan kemudian dalam perjalanan tersebut itu kita dalam keadaan tuh malam. Nah, sedangkan lampu-lampu yang ada di motor kita, terutama lampu depan, lampu utama, kalau penerangannya, pencahayaannya itu kurang, itu bahaya teman-teman ya, bener-bener bahaya. Jadi ini wajib diperhatikan buat teman-teman nih. Selanjutnya, jangan lupa bawa kunci-kunci cadangan atau kunci-kunci yang dianggap penting teman-teman ya, seperti kunci busi, kunci 12 atau 14 atau yang biasa teman-teman bawa lah, itu yang memang dianggap penting, jangan sampai ketinggalan tuh, apalagi di saat touring gitu kan. Yang kemudian jangan lupa juga untuk bawa spare part cadangan ya, nggak mesti harus bawa segelondong mesin lah ya kan. Ya seperti contoh yang wajib lu bawa ya, busi cadangan ya, lampu bohlam terutama untuk motor yang memang masih lampu utamanya tuh pakai bohlam gitu kan. Terus kabel gas, dan jangan lupa juga untuk kabel kopling gitu ya. Biasanya yang tadi gua sampaikan ya, ini berlaku buat motor-motor lawas teman-teman ya, baik 2 tak ataupun 4 tak gitu. Kalau motor-motor yang baru ya hal seperti ini gua rasa sih nggak terlalu penting ya. Nah, yang kemudian cek atau periksa ban depan ataupun belakang, udah botak apa belum, masih bagus atau memang harus diganti gitu kan. Nah, selanjutnya bawa pakaian ganti ya sewajarnya gitu kan. Kekurangan juga jangan sampai terlalu banyak juga untuk kita bawa, nggak perlu juga gitu kan. Nah, artinya apa? Kita sesuaikan selama dalam perjalanan yang akan kita tuju ini sampai kita nanti pulang lagi, itu pastikan cukup baju cadangannya gitu kan. Nah, ya seperti bawa baju cadangan, celana ya kan, dan CD-nya buat ganti, termasuk jaket juga dan kaos kaki teman-teman ya. Jangan lupa juga untuk kalian kalau mandi ya, bawa handuk, sabunnya, sikat gigi, pasta gigi, serta deodoran juga. Jadi ya walaupun kita touring gitu kan, kita tetap keren, rapi, dan nggak bau badan teman-teman ya. Nah, selanjutnya setelah pakaian ganti dan lain-lainnya ya, ini nih yang memang penting ya, obat-obatan serta vitamin ya. Ya tahu sendirilah, dengan perjalanan yang cukup jauh ya, yang kita niatkan mau touring yang jauh, ini kita nggak pernah tahu keadaan dan fisik ya, serta imun tubuh kita tuh dalam keadaan baik-baik saja atau memang butuh untuk diobatin ya kalau kita ada yang sakit gitu. Nah, makanya jangan sampai lupa itu ke bawah teman-teman. Jadi biar tujuannya ini tubuh kita, fisik kita tuh tetap fresh teman-teman. Selanjutnya, uang ya, kalian wajib siapkan uang yang lebih ya. Mungkin gua tahu ya, kalian ini kalau soal uang kan ya privasi masing-masing gitu kan, tapi jangan sampai anggap sepele gitu kan. Jangan sampai lu modal nekat, uang pas-pasan apalagi kurang, lu mau touring cuma sekedar ikut-ikutan doang temen, cuma sekedar pengen lu ya nggak kalah sama yang lainnya gitu kan. Nah, saran dari gua, jangan sampai hal ini lu
lakukan sampai senekat ini gitu. Jadi ya namanya touring, lu berarti harus udah siap uang lebih gitu kan. Selanjutnya mental dan fisik ya. Kalau itu semua lu udah siapin gitu kan, udah mateng ya kan, nah tinggal mental sama fisik lu nih. Nah maksudnya bagaimana ya, mental kita benar-benar harus disiapkan ketika kita ngelewatin sebuah tempat yang asing. Kalau siang atau dalam keadaan terang sih nggak perlu dipertanyakan lah ya. Nah kalau malam ini gitu kan, kita harus siap dengan resiko-resiko yang akan kita hadapi gitu kan. Nah selanjutnya mengenai fisik juga, yang namanya touring itu capek, lelah, letih, itu udah pasti. Jadi jangan sampai nanti kita mengeluh, jangan sampai kita nanti udah setengah perjalanan atau bahkan baru seperempat perjalanan tuh kita lihat di Google Map tuh jauh banget, balik lagi deh. Karena kenapa ya, fisik kita nggak kuat, tak dalam keadaan kita kurang sehat gitu kan. Nah oke, selanjutnya jangan lupa untuk berdoa sebelum berangkat dan pulangnya teman-teman ya. Sebelum berangkat kalian berdoa, pulangnya ucapkan alhamdulillah juga ketika udah sampai rumah gitu teman-teman. Nah ini nih yang gak kalah penting ya, tips yang bener-bener gak kalah penting. Jangan kebanyakan makan nasi selama kalian tuh masih dalam keadaan di jalan atau selama dalam perjalanan teman-teman ya. Karena kenapa? Lu mager nantinya kalau kebanyakan nasi tuh bawaannya ngantuk. Kemudian jangan memaksakan perjalanan kita tuh, kita paksa kalau memang tubuh kita udah ngerasa tuh lelah, capek, ngantuk. Itu artinya kita butuh istirahat, tubuh kita tuh minta istirahat. Nah jangan dipaksain tuh, apalagi kalau ngantuk gitu kan. Ngapain sih buru-buru juga ya kan, gak kayak mau ngapain aja gitu. Selanjutnya jangan makan makanan yang pedas ya. Nih artinya jangan jorok lu makannya selama dalam perjalanan gitu kan. Bener-bener lu harus ditahan dan harus dikontrol ya kan. Karena kenapa? Ini membahayakan. Kenapa gue bilang membahayakan ya? Kalau kita makan makanan yang pedas selama dalam perjalanan, perut kita, pencernaan kita dalam keadaan kurang bagus pencernanya, kita ya amit-amit BAB mulu gitu kan, karena mencret-mencret mulu kan, jadi bikin kita tuh banyak kendalanya. Harusnya kita menikmati sebuah perjalanan yang akan kita tuju, kita malah ngerasa mules-mules gitu kan. Kalau di jalan tersebut tuh ya seperti pom bensin atau Alfa gitu kan, kita bisa numpang gitu kan. Nah kalau nggak ada di kebun, kalau lu berani kan, nggak semua yang berani gitu kan. Makanya hindari makanan yang pedas-pedas teman-teman ya. Selanjutnya nih, wajib ada yang namanya tuh air mineral ya. Jangan sampai tuh kalian kekurangan air putih, air minum. Jadi kalau emang sekiranya udah habis atau mau habis nih, lu wajib beli lagi dah tuh. Kalau gue biasanya sih pakai air mineral yang ukuran 1,5 liter gitu kan di tas. Itu pasti gue sediakan dan gak bakalan gak ada gitu kan. Kalau mau habis ya gue pasti beli lagi gitu kan. Nah karena kenapa? Hindari tubuh kita tuh sampai yang namanya tuh dehidrasi ya, karena berbahaya teman-teman. Kalau yang namanya kita tuh sampai kehausan di jalan, kita tuh melakukan sebuah perjalanan tuh jauh, kita duduk terus, nanti pinggang lu yang kena ya. Oke, gua rasa sih ya segitu dulu kali ya. Semoga sih ya bermanfaat lah untuk semua teman-teman, bagi kalian yang memang baru ya, yang ada niatan untuk perjalanan touring gitu kan. Nah akhir kata dari video ini ya, ingat, kita ini mau touring ya, bukan mau jadi musafir nih teman-teman. Karena kenapa? Semua ada manajemennya, nggak hanya lu modal nekat. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa juga untuk like, share, dan tulis di kolom komentar kalau memang ada ide, ada yang mau disampaikan. Oke, sekali lagi gue ucapkan terima kasih dan bye-bye.